Nah, silabus ini apakah cocok atau enggak? Nah, kalau yang wordy-nya ini yang kita tinggalin langsung ke pokok bahasan yang ini nih. Dari tadi Saripati Pak Yusuf itu ya ada suku, agama, itu nomor 2. Satu konstruksi identitas ya ini defining ya sebetulnya. Bagaimana apa namanya batasan-batasan apa sehingga itu disebut identitas dan identitas ini mengarah kemana saja gitu dalam kehidupan dan terutama politik ini. Jadi ada di sini diskursnya lah. Yang pertama itu, yang kedua suku dan agama ini di antara identitas yang paling melekat ketika bergaul secara sosial ya kan. Jadi yang ketiga nasionalisme ya, bangsa, nasionalisme dan agama. Nah, yang keempat justru identitas nasionalnya dan identitas agamanya ini bagaimana itu operasinya dalam berbagai negara misalkan kan itu. Globalisasi dan agama gitu ini ya sekarang sudah di mana-mana kan terutama yang Timur Tengah porak-poranda sekarang udah ke Eropa ini kan sampai ada yang ya menunggu menjadi warga negara itu 10 tahunan katanya kan gitu. Ini globalisasi. Dulu juga kita pernah ya tentang Islam dan globalisasi. Nah sekarang dengan agama secara umum. Kemudian ini diaspora ini tentang nasionalisme dan agama nih kan. Sampai mana saja ini misalkan orang Madura nih sebetulnya Prof. Yusuf ini orang Madura sebetulnya cuma diaspora ke Malang kan. Habis dari Malang ke Bandung gitu. Nah seperti orang Makassar juga ada yang ke Afrika gitu kan. Seperti Yusuf Makassari ya, Yusuf satu lagi yang ulama itu. Kemudian berbagai modernitas dan agama ini variety ini sebetulnya ya, of modernity ya, kemodernan itu ya, saya terlalu ini cepat ininya. Jadi bagaimana kemodernan ini dan agama dalam hubungannya dengan politik identitas ya. Kemudian logika kekerasan agama ini, jadi pakai buku ini Terror in the Mind of God, The Global Rise of Religious Violence dari Mark Juergensmeyer. Nah, ini tentang ini banyak sekali pembahasan. Kalau di kurikulum Anda saya tidak tahu. Kalau di S2 ada tentang radikalisme. Di S3 perasaan ada Pak Yusuf juga kan yang ini saya lihat di absensi. Nah ini di antara rujukan-rujukan ya Karen Armstrong masih ini tentang ininya. Tapi yang saya pegang yang itu buku ini. Nah saya stop screen yang ini. Kita lanjut screen yang buku The Power of Identity. Nah ini dari Manuel Castells. Nah, ini kontennya, ini atasnya nih kayak gini, model Manuel Castells. Nah, Power of Identity. Nah, jadi ada serinya katanya kan. Information Age. Sebetulnya ini ahli komunikasi ini Pak Manuel Castells ini nih kan. Jadi bukunya seri yang Information Age, Economy, Society, and Culture, Volume 2 ini kan. Volume 2-nya yang The Power of Identity. Ya, neoliberalisme katanya kan tuh di antara. Nah, ini serinya seperti ini. Nah, ini pengantar. Nah, ini serinya ini kan The Rise of the Network Society. Jadi si Manuel Castells ini jadi yang mempunyai ide tentang bahwa masyarakat itu tergantung networknya. Yang sebelumnya di sosiologi ini dipopulerkan oleh Granovetter ya kan. Bahwa penentunya itu sebetulnya network dalam kehidupan manusia itu katanya gitu. Nah, ini dimunculkan kembali oleh Manuel Castells kan. Kemudian yang ketiga nanti End of Millennium kan.
yaitu dengan globalisasi ini kan, unification of Europe dan sebagainya. Jadi sebetulnya kita ya jadinya semakin heterogen. Secara identitas itu tetangga kita bisa ada orang hitam. Kalau di sini saya ada orang Cina, berapa keluarga kan di perumahan saya kan, gitu. Nah kalau di Indonesianya mah ya sudah berbagai, ini ada orang Medan dan sebagainya gitu. Jadi itu semakin ke sini nanti semakin ini. Termasuk orang-orang Cina pengusaha juga sudah saya lihat itu di NTT gitu kan. Jadi ke pelosok-pelosok mereka jualan dan sebagainya, itu sudah kelihatan kan. Nah, kita lihat ininya kontens ya. Nah, jadi gayanya supaya nggak bosan, mungkin gaya penulisannya tidak seperti buku teks, jadi seperti yang berdialog lah, berwacana gitu ya, Pak Manuel Castells ini. Ini tentang communal havens, identity and meaning in the network society, kan gitu. Nah, silakan kalau ada yang mau membahas yang satu aja ini constructions of identity yang tadi masuk dalam pokok bahasan, kan. Nah, ini bagaimana identitas itu ya dapat didefinisikan dan menjadi masuk ke dalam diri manusia ya kan, terutama ya dalam hubungannya dengan yang lain ya, jadi secara sosial. Nah, Pak Manuel Castells juga ini tentang fundamentalisme dan identitas kultural. Dia sudah akrab dengan ini dunia Islam nih, jadi ada ummah versus jahiliyah gitu. Kalau Islam itu bagi menurut Manuel Castells ada dua ya kan, umat Islam atau yang kafir gitu. Siapapun orangnya mau hitam, mau putih, mau merah gitu secara etnis, kalau bukan Islam jahiliyah gitu. Nah ini jadinya identitas yang tidak ini pada etnis gitu ya, tidak berbasis etnis tapi berbasis agama. Nah, ini ada juga fundamentalisme Kristen Amerika. Ini Pak Makmur mungkin akrob ini ya dengan wacana ini, God save me katanya kan. Kemudian ini tentang nasionalisme ya, termasuk tentang nasionalisme Soviet yang kemudian pudar kan setelah 70 tahun. Kemudian tentang bangsa tanpa negara seperti Catalunya ya, itu daerah Barcelonaan gitu kan. Ini dia ya mengaku bangsa Catalunya tapi nggak punya negara kan gitu. Ikut pada Spanyol. Dan bangsa-bangsa dan abad informasi. Nah ini tentang tadi race, kelas, itu kelas juga bagi Marx itu sebagai identitas kan gitu. Kemudian teritorial yang bersifat lokal community gitu ya, di Indonesia masih ada, bahkan jadi komoditi pariwisata ya seperti Kampung Naga gitu dan sebagainya ini kan. Nah, kemudian ini ada social movement-nya juga gitu. Jadi selain yang melekat-melekat tadi, ada yang bersifat ya ideologis gitu kan. Jadi senasib sepenanggungan, ada yang nasionalisme kan, kata Ernest Renan itu kan. Ada juga yang bersifat programatik ya, kayak komunis apa kan. Ini di antara yang bikin jadi identitas tersendiri kan, sehingga ada musuh, ada balad, dia kawan, in group out group. Nah ini Al-Qaeda misalkan contohnya kan. Jadi bahkan Islam, umat Islam pun selain golongan Al-Qaeda misalkan ya dipertanyakan keislamannya. Kadang ada kata-kata kafir buat umat Islam gitu kan, gitu loh. Nah, kemudian juga ini tentang ekologisme juga ini menjadi identitas sekarang ini kan. Anda ekologis atau bukan kan? Are you green or not gitu. Nah, ini termasuk di sini kalau di bukunya Manuel Castells lengkap ini dengan gender ya. Women at work gitu kan. The end of patriarchalism. Ini juga jadi identitas tersendiri ya. Apakah seseorang itu pro gender atau bukan kan.
Itu yang jelas kalau di Indonesia secara di publik masih belum pro gender, masih harus banyak yang memperjuangkan. Nah ini kemudian bagaimana itu semua berinteraksi di dunia, ini ada globalisasi, ya kan, identifikasi dan negara. Ya termasuk kita lihat dalam layar kaca itu bola misalkan kan. Orang Mesir yang Islam membela Liverpool, itu siapa itu ya? Muhammad apa? Saleh ya. Nah, kemudian ya negara-negara juga ternyata kan saling ada ini ya, kin countries ya, negara-negara saudara gitu ya. Ya kalau Indonesia sekarang lagi saudaraan sama Tiongkok gitu. Kayaknya begitu kan. Kalau dulu zaman Pak Harto sama Amerika gitu kan. Nah gitu. Jadi ada di globalisasi ini sehingga ada negara yang kurang berdaya gitu ya, dan ada yang supradaya gitu sehingga kemana-mana menjadi apa namanya penasehat bagi negara lain gitu ya. Terus ada jaringan antar negara itu kan. Nah seperti halnya di kita ormas-ormas tertentu ada jaringannya dengan negara-negara teluk ya kan, sehingga dapat bantuan itu dari negara-negara teluk, Bahrain, Qatar, ya Arab Saudi sendiri kan, kemudian UAE ya, Emirates ya, United Arab Emirates itu kan. Nah, jadi ada yang begitu. Ada yang kalau almarhum Gus Dur itu kan dengan Irak gitu kan, Libya yang rada-rada sosialis lah kan. Gitu. Jadi itu pun ada di network tersendiri itu berdasarkan identitas itu kan, seperti tadi apakah yang teluk ini judulnya Wahabi atau modernis atau apa namanya atau fundamentalis. Nah, itu misalkan kan. Gitu. Nah, intinya jadi kita harus memainkan hal ini secara fair terutama ya kan. Jadi ada ini gara-garanya semua gara-gara informational politics kata Manuel Castell ya. Jadi politik yang bersifat informatif gitu. Dan krisis of demokrasi. Jadi ada demokrasi yang ya krisis ya kan. Seperti halnya yang kelamaan berkuasa kayak di Timur Tengahan gitu, jadinya tidak terbiasa dengan demokrasi sehingga ada inilah pertentangan, termasuk Cina kan, RRT itu kan tidak terbiasa demokrasi. Jadi kalau ada orang Hong Kong ingin demokrasi itu rada ya nggak cocok, jadi ditahan gitu. Sementara orang Inggris sebagai yang meninggalkannya greget juga pengen bantuin Hong Kong menjadi demokratis gitu kan. Nah ini cukup banyak saya kira tema-tema ini yang secara global ya. Kalau Mas Yus pengenkan yang lokal-lokal dihidupkan, Pak Yusuf itu. Nah, jadi ini jadi Anda boleh kalau presentasi ya, presentasi boleh dan itunya ya makalahnya ya. Jadi jangan bayangkan makalah itu berat. Jadi Anda cerita aja menurut versi Anda, baru cari dukungannya di dunia internet kan, di buku-buku kan. Nah, terutama yang tadi ini tentang yang global ini dari Manuel Castells, ini berarti Anda bersifat mempresentasikan kembali apa yang diidekan oleh Pak Manuel Castell ini kan, kemudian Anda kritisi lah kan. Ya kritisi 3 lembar cukup yang kritiknya, itu yang copyright Anda kan. Nah, yang Pak Manuel Castellnya silakan mau apa namanya, mau berbentuk terjemahan atau apa kan. Nah, itu diantara buku yang ini. Ada juga yang Basam TV kalau yang mau Islam dari pihak umat Islam yang nulisnya ya. Pak Basam TV ini orang Turki, gitu, yang hidup di Jerman. Itu kalau Manuel Castells ya bukan Islam ya kan. Berarti ya pandangannya juga bersifat komunikasi ya, ilmu komunikasi. Nah itu di WA saya sudah kirim keduanya. Nah Pak Hanif
Adi mengutip gagasan Ubaid Abdillah yang menjelaskan politik identitas dalam beberapa kategori, diantaranya politik identitas sebagai given, politik identitas sebagai konstruksi situasional, dan identitas sebagai alat manipulasi. Kira-kira berkaitan dengan kemiskinan, saat ini nampaknya kemiskinan dikomodifikasi oleh kepentingan politik tertentu. Bagaimanakah peran akademisi atau pemuka agama dalam pembangunan supaya kita mengoptimalkan ketiga kategori itu? Nah, jadi ya kategorinya milik Pak Ubed ya kan sebetulnya kan. Jadi saya ini cuman jadi kira-kira ya, kira-kira dari kemiskinan itu. Nah, jadi miskin yang dulu saya waktu zaman Pak Harto itu ikut kawan-kawan yang LSM kan, sampai saya ketemu dengan buku-buku teologi pembebasan ya, diantaranya jadi miskin itu satu ada takdir gitu, itu menurut kaum tradisionalis kan. Jadi itu terserah dari Tuhannya begitu kan. Yang kedua ya miskin karena ya tidak kerja gitu, atau tidak ada program-program untuk ini. Jadi itu dari sisi modernis ya, jadi tradisionalis, modernis. Nah yang ketiga ada yang salah dalam kekuasaan itu kan. Itu ini tradisi transformatif ya. Jadi harus dirubah gitu. Jangan rakyat ini jadi sapi perah pemerintah, tapi justru rakyat itu menentukan urusan publik pemerintahan itu kan gitu. Jadi saya yang tahunya itu tiga. Nah kalau Pak Ubed ini kan given yaitu berarti tradisionalis kan. Konstruksi situasional itu berarti ya yang modernis ya kan. Jadi harus mengkonstruk ya kan. Modernis itu mazhab konstruktivis kan. Bahwa kita punya planning, kemudian implementation, dan kemudian evaluation kan gitu. Jadi mazhab pembangunan gitu ya. Jadi kalau Pak Hanif ini belakangnya kemudian pembangunan, ini berarti Pak Hanif sendiri mazhabnya modernis gitu. Gitu. Kalau yang tadi. Nah, kalau yang bersifat mengubah alat manipulasi itu berarti ya pejuang gitu ya. Pejuang jadi tokoh LSM, tokoh ya partai perubahan ya. Kalau di barat itu banyaknya di Green Party lah kan, yang mau perubahan itu biasanya begitu kan. Kadang yang grupnya ini juga gender juga masuk ke Green Party. Ini kalau sudah ada permintaan begitu kan enak nih. Jadi saya sharekan file-file PDF yang ini Pak Kastel juga ada communication report, the Ekelman tentang Cak Nur ada, orientalisme, nah ini silabus dari orang lain, role of Muslim identity, origin political order, dan tribes and ethnicity. Nah, sekitar berapa ini? Ada 10? Saya kirim ya. Nah, yang origins of political order itu Pak Francis Fukuyama ya dari Amerika. Silakan kalau mau yang bahas yang itu. Lihat-lihat ya, ada ini kumpulan yang biasa saya ini dengan kawan-kawan yang sebelum Anda ya. Saya tawarkan, ada yang ngambil Basam TV ya kan, terutama tentang Islam dan Islamism itu yang fundamentalisnya. Ada yang ngambil ya Pak Manuel Kastel kan. Ada ini dari jurnal juga kan, European Journal of Sociology, Dale Ekelman kan. Nah kalau mau ngambil saya ini ada ini dengan Pak Asep Mimbar ini tentang Cak Nur, ini Islam kultural. Ya. Nih kemudian orientalisme. Nih Pak Yusuf boleh share juga ini kalau ada silakan ya atau di pertemuan nanti gitu ya. Karena saya ini sebetulnya untuk mata kuliah ini sudah tentang religion and politics. The role of Muslim identity ini siapa? Coba dibuka saja kan.
Kemudian Pak Martin and Brownison ini, Pak Martin Brownison, Tribes and Ethnic Identity. Jadi Pak Martin ini meneliti Indonesia dan Turki. Gitu. Nah, silakan kalau ada ini. Nah, itu di antara bahan-bahan. Jadi Anda pun saya kira yang berat kalau satu ini kan, satu file kan, apalagi satu buku. Jadi kalau yang fokus Anda yang menarik untuk Anda ini, misalkan bagian apanya yang mungkin berguna untuk disertasi, nah itu bisa Anda bahas. Gitu. Jadi ini sifatnya persendirian ya, tugas ini saya kira begitu Pak Yusuf ya. Supaya kan nanti kalau sudah sekarang kan sudah semester 3 mau UP ya mau menghampiri topik-topik Anda kan. Kalau yang mau bersifat antropologisan di Pak Yusuf banyak itu Gertz dan siapa Mark Woodward gitu. Nah, karena Pak Yusuf mazhab yang itu kan, mazhab antropologis ya, etnografis itu disertasinya, jadi ikut ke situ. Jadi kalaupun di sini ada politik identitas judulnya, tapi kalau Anda mau bersifat tadi antropologis silakan saja cari bukunya kita bahas kan. Bagaimana misalkan ya politik ini bukan berarti politik kayak kepartaian pengaruh mempengaruhi sesuatu, tapi bisa juga politik yang bersifat policy ya, itu kebijakan. Misalkan kalau Pak Yusuf ini tentang Patimban ya, masyarakat yang berbudaya lama ya dicampurkan dengan Islam di Subang itu misalkan kalau ada yang menyerang kan gitu sehingga harus ada defense berupa misalkan aturan-aturan pemerintah yang melindungi. Nah, itu juga bisa jadi dibahas kan. Jadi politik itu sebetulnya kan policy. Jadi politik ini dalam wider sense ya of the word gitu. Jadi dalam kata yang didefinisikan secara luas gitu. Bukan hanya politik elit gitu. Power ini ya kan urusannya berebutan kuasa, bukan. Tapi juga ini ada bersifat ya apa namanya kebijakan publik, kebijakan pemerintah gitu kan. Ya termasuk program pembangunan Pak Hanif kan itu politik juga kan. Gitu. Bagaimana tentang kemiskinan ya Pak Hanif kalau mau ini kan kemiskinan ini misalkan program pembangunan grup tertentu ya. Grup tertentu misalkan Islam mana kan, misalkan Muhammadiyah gitu, tentang pembangunan untuk kemiskinan gitu, itu bisa dibahas. Yang itu juga bisa diidentitaskan ya, mungkin Muhammadiyah mencari pasiennya ya, apa namanya, mustahik ya, mustahiknya yang mendapatkan apa dana-dana dari Muhammadiyah misalkan ya segengnya Muhammadiyah misalkan ya. Yang apa gitu madrasah Muhammadiyah, kemudian panti asuhannya atau jamaahnya gitu. Nah, yang itu bisa berbeda dengan kalau lembaga di Persis, di NU kan gitu loh. Atau di Katolik misalkan. Katolik maunya gimana, yang Kristen gimana. Itu bisa juga kan. Jadi yang identitas ini masuk sebagai bagian dari pembahasan gitu ya. Karena tadi kan ternyata identitas luas gitu, ada organisasi dan sebagainya kan. Itu. Jadi semuanya ini intinya kita bangun dari mata kuliah ini mendekati ke disertasi. Jadi kalau saya itu nggak jelas identitasnya kan. Ya ke Belanda, ke Malaysia ini Melayu bukan, Belanda bukan kan. Bahkan Sunda pun bukan karena wajah saya tidak mirip Sunda kan gitu. Jadi secara identitas saya sudah di atas identitas yang primordial gitu. Disertasi mau ini topiknya? Ya kalau saya disertasi lebih ke tentang ekoteologi. Jadi mendekati Tuhan lewat alam. Tadi juga menarik, Prof, ada di apa namanya di Manuel Cartel itu ada
tentang tadi yang pertanyaan are you green or not. Nah, itu tuh mungkin jadi bahan rujukan juga buat saya. Terima kasih. Nah, itu berarti itu saja Pak Ya. Rahmat. Jadi Ya, mungkin itu ada berapa di situ ada berapa heading ya, berapa ya. subjudul. Nah, pilih salah satu yang menarik.